Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga berpendapat. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Tim Hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Dalam orasinya ya meminta, menuntut serta mendesak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin itu tidak boleh beroperasi. Iya kan ilegal kan? Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara untuk meminta maaf kepada masyarakat ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. 3 hari sudah menjalankan ibadah saum di bulan puasa ini. Dan 4 hari sudah juga kita melaksanakan ibadah saum. Untuk Kang Dodi Permana, mari kurang-kurangi untuk melakukan bentuk provokasi, untuk melakukan ujaran kebencian, maupun mendiskreditkan orang lain. Karena antara kritik yang membangun dan kritik yang positif juga dibandingkan dengan ketidaksukaan pribadi, itu sangat amat mudah dibedakan. Nah, terkait dengan warga masyarakat Rumpin yang memang belum mendapatkan kompensasi dari penutupan galian tambang, coba diupdate kembali prosesnya sudah sejauh mana. Karena sesuai dengan sedikit sepengetahuan saya, ini sudah akan direalisasikan. Namun data dari pihak desa kemudian juga dikomparasikan dengan data yang ada di Kabupaten Bogor, itu masih ada kendala. Jadi kalau misalkan hari ini Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, pemangku kebijakan ya yang menjanjikan hal tersebut, maka coba dicari tahu informasinya sudah sejauh mana perkembangan ini juga di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, agar jelas, terang benderang, dan tidak hanya menyudutkan satu orang. Hatur nuhun Kang Dodi. Untuk Kang Dodi Permana, saya atas nama Ketua Perkumpulan Debu Ribo Indonesia The Brother DPD Bogoraya, saya atas nama Cahya, tolong Kang, kalau mau kritik jangan punya kepentingan ya, jangan menjadi ujaran kebencian terhadap gubernur kita yaitu Bapak Aing. Tolong ya, kritiknya yang baik gitu Kang, kritik yang normal-normal saja, jangan segala punya kepentingan dijadikan kebencian, mencari celah kesalahan orang lain, mencari titik kelemahan ya. Kita dengerin dulu narasi yang dia sampaikan ya, si DP ini. Ini dia videonya. Menggusur rumah warga di Wadas Karawang, Deddy Mulyadi antisipasi untuk agar tidak banjir besar. Padahal di sana memang nggak pernah banjir, karena itu irigasi, bukan. Di dalam narasi video yang dia sampaikan, dia mengatakan bahwasanya
Wadas itu dulu gak pernah banjir gitu ya. Entah dari mana dia bisa mengatakan seperti itu tanpa melampirkan data eksplisit yang nyata. Dalam arti dia hanya berbicara saja, bernarasi tanpa memunculkan data tersebut bahwa ya di tahun-tahun belakang nggak pernah terjadi tuh banjir di situ gitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan publik ya. Kalau mungkin masyarakat awam yang tidak mengerti ya akan, oh ya benar, dulu gak pernah banjir kan gitu. Tapi kita akan lampirkan datanya. Di tahun 2021 ada berita yang melampirkan bahwasanya di Wadas juga banjir. Ini dia datanya. Ini juga ada. Nah yang jadi pertanyaannya, kok dia bisa berbicara seperti itu tanpa melampirkan data yang pasti? Berarti apa? Ya berarti dia hanya berbicara seolah-olah benar dan seperti melindungi rakyat. Tapi nyatanya dia hanya sentimen terhadap personalitinya. Kan begitu. Ya kita kalau berbicara mau mengkritik sesuatu tentunya harus melampirkan datanya, kan begitu. Ya kalau kita hanya berbicara pada faktanya hari ini banjir, dulu gak pernah banjir, datanya mana? Kan begitu, DP. Gubernur Jawa Barat tidak mampu mengurusi 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, maka kami bergabung dengan Banten. Setuju? Pak Dedi, pangtoelkeun Bupati Pandeglang, jalan di Kubang Kondang rusak, Pak Dedi. Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi, bukan mah. Bikin Gubernur Banten, ya tinggal ya, orang nge-review. Kita masuk ke perkampungan ini kayaknya Banten nih. Oh guys, ternyata jalannya berhenti di sini ya. Gak jauh, parah. Banyak warga Banten ya sekarang. Beda provinsi kayak beda negara. Saya tinggal di Palestina yang Dulu Banten itu kan Jawa Barat. Terus memisahkan diri. Iya. Ternyata semakin sengsara. Iya. Balik Jawa Barat atau tetap Banten? mendingan Jawa Barat. Saya mah asli di wilayah Banten, Pak. Tangerang, Banten. Kemah Pak, mun aya nu demo pakai bahasa kasar, bahasa tepantes, teu sopan, pakai bahasa tai segala. Boroning ke aparat pemerintahan. Ka budak setepake asana bahasa tai mah Pak kurang pantes. Langsung disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Waduh, Mang, semakin panas ini. Apaan yang makin panas, Mang Iwan? Cuaca? Kan, bukan cuaca. Atau itu Mang Iwan demam? Enggak, saya enggak demam. Atau apa yang makin panas, koyo? Sekoyo. Tetangga kali? Bukan, tetangga juga. Ya, terus apa tuh? Itu Mang, perseteruan antara si Dorna, Dodol Permana dengan Kang Telor Meroket. Mereka itu saling serang di media sosial, Bang. Oh, istilah katanya mah berbalas pantun kali gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu dah. Gitu. Jadi masa lalu, background atau istilah kata jejak digitalnya si Dodol Permana ini dibuka sama Kang Telor Meroket, Bang. Iya, bener, Kang Telor membuka semua siapa istilahnya Dodol Permana alias Dorna ini. Oh, ternyata Mamang udah tahu juga. Ya saya tahu atuh, kan saya mah terdepan dalam hal informasi, tapi terbelakang dalam membahasnya. Oh iya, kenapa kita telat dulu kalau ngebahas? Telat terima berita gimana? Masalahnya mah bukan soal kita telat dapat beritanya, tapi kan sebelum kita bahas kita kan harus Memverifikasi. Eta. Jadi harus jelas dulu gitu maksudnya. Nah, kalau emang Mamang udah tahu, apa nih yang Mamang tahu? Yang saya tahu, nih beritanya nih ya, tuh. Untuk yang mau istilahnya tahu lebih jauh, cari aja beritanya sendiri. Kita mah hanya menampilkan sepotong aja sebagai acuan. Dilihat tuh garis merahnya. Ternyata di belakang si Dodol Permana alias Dorna ada seorang jenderal. Makanya dia berani istilahnya melawan atau menyerang Bapak Aing KDM begitu, Bang Iwan. Tapi kayaknya Bapak Aing mah santai-santai aja nanggapin si Dodol Permana, ya walaupun di belakangnya ada jenderal gitu. Ya, KDM juga nggak takut atuh, kan di belakang KDM juga ada jenderal. Oh, jenderal siapa, Bang? Itu Jenderal Prabowo. Oh, itu presiden atuh. Ya iya, soalnya kan kenapa ini Dorna sakit hati? Karena istilah kata LSM atau ormas yang dia pimpin itu mengusung Bapak Jenderal ini untuk jadi
gubernur di Pilkada 2024 kemarin. Bener itu. Tapi Pak Prabowo lebih memilih menunjuk Bapak Aing yang mencalonkan diri jadi gubernur dari Partai Gerindra. Masalahnya kan sama-sama dari Partai Gerindra. Iya, masih satu partai, itu saya anehnya. Ya iya.